Jabodetabek perlu inovasi baru dalam hal penataan kota. Jadi aku di sini mau membahas nih gagasan-gagasan apa saja yang tentunya yang aku sekiranya sudah lakukan pemaparan, yang udah aku paparkan pokoknya di paparan yang kalian teman-teman bisa lihat. Nah, aku mempunyai beberapa ide-ide yang tentunya bisa menjadi satu hal masukan untuk pemerintah kota yang ada di seluruh Jabodetabek itu sendiri. Yang pertama, konsep Spons City atau kota spons. Jadi konsep kota spons itu bertujuan untuk dapat melakukan pengembangan Jabodetabek sebagai wilayah kota perkotaan metropolitan yang secara inherent mampu melakukan penyerapan dan pengolahan terhadap air hujan itu sendiri secara lebih efektif, mengurangi beban pada sistem drainase dan pencegahan terhadap genangan, dan ini melampaui pembangunan kolam retensi lokal yang terfragmentasi dan tanggul fisik semata menjadi pendekatan yang sistematik dapat mengubah seluruh lanskap urban menjadi penyerapan air itu sendiri, yaitu dengan melakukan peningkatan ruang terbuka hijau permeable skala besar, yaitu dengan pelibatan program insentif untuk pembangunan taman kota, hutan kota, dan ruang hijau vertikal yang dengan memakai dinding hijau atau hijau itu sendiri pada seluruh wilayah yang di Jabodetabek. Jadi juga atap hijau seperti yang diwajibkan tadi di Copenhagen udah ada diterapkan juga, yang telah terbukti efektif dalam mengurangi limpasan air hujan dan penyerapan karbon itu sendiri. Penempatan infrastruktur hijau ini dapat dioptimalkan dengan analisis data dari sensor kualitas udara dan pemetaan terhadap risiko banjir itu sendiri, yang memastikan dampak maksimal terhadap dalam penyerapan polutan dan air. Selanjutnya, pembangunan jaringan blue-green infrastructure terintegrasi, itu dalam pembangunan koridor air dan hijau yang saling terhubung di sepanjang sungai dan saluran air yang ada di kawasan Jabodetabek itu sendiri, terutama kota utama kita Jakarta, termasuk revitalisasi sungai-sungai utama yang ada di kawasan Jabodetabek itu sendiri, yang termasuk juga Jakarta, yaitu Ciliwung dan Pesanggerahan, dengan pendekatan naturalisasi yang juga melibatkan perluasan bantaran hijau ya, bantaran sungai yang hijau, pembangunan danau buatan, dan area penampungan air hujan berskala besar yang berfungsi secara lebih ganda, yaitu sebagai ruang publik rekreatif. Pendekatan ini akan secara lebih signifikan terutama dalam pengurangan luapan sungai yang menjadi salah satu penyebab utama banjir yang saat ini terjadi di Jakarta lah terutama, maupun kota-kota yang ada di Jabodetabek itu sendiri. Lalu penyediaan area resapan air alami. Lalu penerapan material permeable skala kota. Penggantian terhadap permukaan jalan, trotoar, dan area parkir yang tidak dapat menyerap air dengan material memungkinkan air dapat meresap ke dalam tanah. Jadi permukaan dalam hal jalan ataupun trotoar yang ada di kawasan Jabodetabek sendiri, terutama di kota Jakarta lah ya, dan area parkir terutama nih penting juga untuk setiap di perkotaan Jabodetabek perlu adanya material yang dapat untuk melakukan penyerapan air langsung ke bawah itu sendiri kalau ada genangan, jadi langsung bisa keserap tuh airnya. Oke, dengan permeable pavement atau porous concrete ini akan mengurangi volume air permukaan yang langsung mengalir ke drainase saat hujan deras. Yaitu yang selanjutnya nih, yang terakhir nih, sistem permanen air hujan cerdas atau smart rainwater harvesting, mewajibkan dan mengintegrasikan sistem permanen air hujan di setiap bangunan baru baik residensial ataupun komersial, dan dapat melakukan pendorongan itu sendiri dengan program retrofit pada bangunan lama. Sistem ini akan dilakukan pelengkapan dengan sensor Internet of Things atau IoT untuk melakukan pemantauan kapasitas penyimpanan dan kualitas air secara lebih real time. Air yang terkumpul nantinya dapat digunakan untuk irigasi landscape, mengisi toilet, atau bahkan dapat juga melakukan kebutuhan terhadap industri non-potable itu sendiri, sehingga mengurangi kepada beban dalam sistem drainase
dalam sistem drainase kota dan pengurangan ketergantungan dalam pengambilan air tanah yang merupakan salah satu penyebab utama penurunan dalam muka tanah itu sendiri. Jadi ada contoh sukses yang dapat kita lihat itu terutama di UNCT, yaitu di Copenhagen, yang menggunakan sistem ini dalam hal pemasukan air kamar mandi. Nah, jadi tadi itu hal untuk ide pengembangan perkotaan sendiri dari hal kita bahas untuk ketahanan air dan pencegahan banjir itu dulu sendiri. Jadi untuk kali ini aku bahas di situ dulu. Nanti mungkin selanjutnya kita akan bahas-bahas di terkait apa yang ada inovasi untuk pengelolaan perkotaan Jabodetabek itu sendiri. Oke, itu dari aku selebihnya, dan thank you buat semua.